Kehilangan uang setelah taruhan udah biasa banget kan? Tapi nggak semua taruhan harus pakai uang. Pria asal Selandia Baru ini harus kehilangan identitas aslinya setelah kalah main poker. Jadi dia harus mengganti nama resminya menjadi Full Metal Havoc more juicy and intelligent than Spock, and all the superheroes combined with Frostnova. Widih, namanya kedengeran aneh dan menyalahi aturan kan? Tapi ternyata nama nyeleneh ini tetap sah secara hukum. Otoritas Selandia Baru menganggapnya sah karena nggak melebihi jumlah huruf maksimal. Nama ini diajukan pada tahun 2010 sesuai prosedur dan biaya yang berlaku. Untungnya cowok tadi nggak perlu menyandang nama senyeleneh itu seumur hidup. Dia bisa ngajuin penggantian nama lagi ke nama aslinya dengan membayar biaya tambahan. Kita emang nggak boleh ngeremehin lawan kita ya. Pelajaran penting ini dirasain langsung oleh pemain poker profesional setelah dia harus membayar taruhan senilai 150-an juta rupiah. Saat itu, Howard sedang bermain poker dengan sesama pemain profesional bernama David. Dan ternyata Howard ini seorang vegetarian. Lalu David ngajakin taruhan. Kalau Howard bisa makan hamburger, dia akan dapat uang sekitar 150 juta rupiah. Untuk nerima taruhan ini, Howard makan beef burger 100% dan ngajuin taruhan balik. Dia tahu David gak suka buah zaitun, makanya dia nantangin David makan zaitun dan ternyata David gak bisa menyelesaikan tantangan itu. Akhirnya Howard mendapat 2 kali lipat uang taruhan awal untuk makan-makan. Wah, hoki banget. Ada orang London yang pernah bertaruh kalau kiamat akan datang sebelum akhir tahun 2000. Padahal peluang taruhan ini cuma 1 juta banding 1. Kamu nonton video ini di tahun berapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekarang udah tahun 2022 dan taruhan ini nggak terbukti benar. Aku jadi penasaran deh. Kalau taruhannya tentang kiamat, berarti semuanya akan musnah. Nggak akan ada lagi tempat taruhan dan penaruhnya. Terus nanti ngambil hadiahnya gimana tuh? Penulis Theodore Geisel dan penerbit Bob Cerf juga pernah bertaruh. Sang penerbit bersedia ngasih Theodore uang Rp80.000 kalau dia bisa nulis buku cuma dengan 50-an kata. Theodore bisa menangin taruhan ini dengan nulis buku Green Eggs and Ham. Kemudian dia lebih dikenal dengan nama Dr. Seuss. Saat ngecek bukunya, mungkin kamu akan mengira Dr. Seuss udah curang. Meski bukunya tipis, tapi isinya terdiri dari 700 kata. Gak masalah. Jumlah kata yang dia pakai memang cuma 50, tapi ada yang diulang. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun akan paham isinya setelah dia belajar 50 kosakata yang dipakai di buku itu. Sebelumnya, Dr. Seuss juga nulis buku The Cat in the Hat, yang cuma terdiri dari 236 kata. Kebanyakan kata yang dipakai di Green Eggs and Ham cuma punya 1 suku kata, dan kata terpanjangnya adalah anywhere. Pada tahun 2009, Patricia De Mauro seperti ketiban durian runtuh saat dia bermain crab untuk pertama kalinya. Permainan ini mirip kayak lempar dadu, tapi aturannya lebih rumit. Untungnya, Patricia didampingi sahabatnya yang bisa ngasih tahu prosedur dan aturan permainan crab. Permainan pun dimulai. Tiap kali melempar dadu, dia mempertaruhkan angka 7. Dan dia melempar dadu sampai 154 kali berturut-turut sebelum berhasil. Jadi gini rumus permainannya. Secara statistik, angka 7 yang paling mungkin muncul saat dadunya dilempar. Nah, kombinasi minimal yang bisa didapat saat melempar 2 dadu adalah 2 dan kombinasi maksimalnya 12. Angka 2 diperoleh cuma dengan 1 cara, yaitu saat kedua dadu nunjukin angka 1. Angka 3 diperoleh dengan 2 cara, angka 4 dengan 3 cara, dan seterusnya. Udah kelihatan polanya kan? Berarti angka 7 bisa diperoleh dengan 6 cara. 7 ini menjadi angka tertinggi di tiap dadu dan angka lainnya lebih rendah. Jadi untuk mendapat angka 8 ada 5 kombinasi dan untuk mendapat angka 12 cuma ada 1 kombinasi. Thomas Cover, dosen statistika dari Stanford University mengatakan, peluang Patricia untuk menangin angka 7 saat melempar dadu sebanyak 154 kali berturut-turut adalah 1:56 triliun. Dia memang menangin taruhan itu, tapi setelah dia melempar dadu selama lebih dari 4 jam, bahkan dia digosipkan telah menjadi kaya raya dalam sekejap. Keren!
Taruhan heboh yang satu ini diadakan di Inggris, yang kemudian berubah jadi hadiah ulang tahun. Saat itu, Fred Craggs dari Yorkshire lagi ngerayain ulang tahunnya yang ke-60. Dia ikutan taruhan sebesar 50 pence di acara pacuan kuda. Dalam kurs sekarang, uang ini senilai 9,5 jutaan rupiah dan berupa kombinasi taruhan untuk 8 kuda. Peluangnya jauh lebih kecil dari Patricia De Mauro, cuma 2,8 juta banding 1. Sebaiknya nggak perlu terlalu dianggap serius karena taruhan kayak gini sangat sulit dimenangkan. Tapi kemudian, Fred bisa menangin 1 juta pound sterling atau 9 miliar rupiah dalam kurs sekarang. Uang segitu pasti bisa dipakai untuk beli kue mewah di ulang tahunnya sendiri. Menariknya, 2 kuda yang dia pilih untuk taruhan punya nama-nama unik loh. Di antaranya bernama Isn't That Lucky dan A Dream Come True. Ini sih definisi dari nama adalah doa ya, karena mimpi Fred beneran terwujud. Apa jadinya ya kalau ada orang yang baru ikut taruhan di menit-menit terakhir pertandingan dan dia ngejagoin tim yang kalah? Kemungkinan besar sih dia bakal apes. Tapi seorang pria asal Inggris rela masang taruhan 1,9 juta rupiah dalam hasil kombinasi. Dia ngejagoin tim yang kalah dan pertandingan itu akan segera berakhir. Tapi nggak tahu kenapa, 20 menit kemudian dia bisa membawa pulang hadiah senilai 12,3 miliar rupiah. Bahkan ke-8 tim yang dia jagoin dalam taruhan akhirnya menang. Padahal peluangnya cuma 6.500 banding 1. Jadi kemungkinan itu cuma faktor keberuntungan. Pada tahun 1989, seorang pria asal Wales bikin taruhan aneh. Suatu hari, dia pergi ke tempat taruhan untuk bertaruh tentang peristiwa random yang akan terjadi. Dia juga menetapkan jangka waktu taruhan itu cuma berlaku sampai tahun 2000. Jadi begini prediksinya. Pertama, dia yakin kelompok musik rock U2 akan tetap solid dan peluangnya 3:1. Selanjutnya, dia meyakini opera sabun Neighbours asal Australia itu masih akan tayang di TV Inggris. Neighbours sendiri mulai ditayangkan pada tahun 1985 dan saat taruhan ini dibuat pada tahun 1989, Neighbours sudah ditayangkan selama 4 tahun. Peluangnya cuma 5:1 dan meskipun jangka waktu taruhannya diperpanjang lagi, cowok itu akan tetap menang. Neighbours ditayangkan di TV sampai bulan Juli 2022 dengan 38 season dan hampir 9.000 episode. Dia juga bikin taruhan lain di opera sabun Home and Away. Selang bertahun-tahun setelah 2000, acara ini masih ditayangkan di TV sampai sekarang. Film ini sudah diputar sejak tahun 1988 dan peluangnya 8:1. Kelihatannya si penaruh ini terobsesi sama acara TV ya. Dia juga nyertain opera sabun EastEnders dalam taruhannya. Peluangnya 5:1 dan hingga sekarang acara tersebut masih tayang di TV sejak tahun 1985. Terakhir, dia juga bikin taruhan kalau penyanyi Cliff Richard bakal jadi ksatria. Dan pada tahun 1995, dia memang menjadi bintang rock pertama yang diberi gelar Knight. Penyanyi itu sangat dihormati karena suka beramal. Maka total peluang dari semua prediksi ini sebesar 6.479 banding 1. Pada tahun 2000, pria asal Wales ini mendapat hadiah sekitar 4 miliar rupiah. Dan dia digosipkan sebagai peraih kemenangan taruhan terbesar yang pernah ada. Hadiah sebanyak itu baru dia terima setelah menunggu 11 tahun.